Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat M2TV dimanapun Anda berada. Dalam rangka memperingati Hari Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April tahun 2023 ini, maka M2TV akan coba mewawancarai beberapa tokoh wanita atau tokoh perempuan di Provinsi Kepulauan Riau yang telah mendedikasikan diri mereka berjuang untuk membela hak-hak para wanita di Provinsi Kepulauan Riau. Dan di sore hari ini kami kedatangan seorang tamu. Beliau adalah Ibu Eka Anita Diana, SPDI BK. Selamat sore, Bu. Sore, Pak. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Beliau adalah seorang aktivis sekaligus pekerja sosial masyarakat yang bekerja selama ini di Provinsi Kepulauan Riau, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten, untuk memperjuangkan hak-hak wanita. Tetapi kali ini spesial, kami akan mengupas tentang peran kaum wanita di Provinsi Kepri dalam dunia politik. Jadi Bu Eka, Siapa? seperti dalam intermezzo saya tadi, bahwa hari ini kita akan membahas tentang bagaimana peran kaum perempuan dalam dunia perpolitikan di Provinsi Kepulauan Riau. Sebelum kita masuk dalam topik itu, sebagai seorang tokoh figur perempuan yang sudah mendedikasikan dirinya untuk Provinsi Kepri, kami ingin menanyakan pendapat Ibu tentang bagaimana perkembangan dan dinamika politik di Provinsi Kepri sekarang. Baik, Pak. Ada yang kami ralat di sini. Siap. Kata tokoh itu tadi. Siap. Bikin saya tinggi di atas langit. Mudah-mudahan. Iya, ya. iya. Tapi yang paling penting itu emansipasi dan partisipasi perempuan Siap. dalam dunia politik. Bapak khususkan politik kan? Iya, hari ini Oke. khusus politik. Menurut saya aman, baik, stabil, cukup peran perempuan di Kepri ini luar biasa. Luar biasa, Bu ya. Iya. Iya. Bagaimana menurut Ibu penglibatan kaum perempuan dalam legislatif ataupun sebagai kepala daerah di Provinsi Kepulauan Riau? Untuk saat ini saya sangat membanggakan ya. Karena saya sebagai aktivis ya Pak, kalau tokoh terlalu tinggi kayaknya. Saya sangat salut kepada kepemimpinan daerah saat ini di pemerintahan Kepri, bahwa perempuan adalah sosok wakil ya Pak ya. Siap. Ini luar biasa. Pengendali di dalam internal pemerintahan itu sudah menunjukkan kapabilitas kualitas yang memang sudah mumpuni. Ikut Bu, Siap. dan mungkin merupakan pertanyaan juga yang dipertanyakan oleh publik di Provinsi Kepulauan Riau, bahwa dalam menjalankan tugas-tugasnya antara gubernur dan wakil gubernur, yang kita tahu bersama bahwa wakil gubernur kita adalah seorang wanita, dan ada isu yang menyatakan bahwa wakil gubernur kita ini tidak menjalankan perannya atau tidak terlalu dilibatkan oleh gubernur dalam menjalankan tugas-tugas. Bagaimana pendapat Ibu sebagai seorang aktivis perempuan? Pendapat saya itu hal yang biasa, isu masyarakat. Isu. Tapi kalau Bapak menanyakan pendapat hati saya, itu salah. Salah, Bu. Salah. Karena di saat beliau mau mencalonkan menjadi cawagup maupun menjadi gubernur, beliau sudah ada satu sama lain komunikasi. Dan mereka akan memajukan diri sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah. Kompetensi kualitas mereka sudah terukur. Terukur, Bu. Ya. Jadi kalau ada katanya tidak difungsikan atau tidak diperan dan tidak berperan, itu salah, karena mereka semua, beliau, gubernur, wakil gubernur, sudah punya sistem dan aturan yang baku
sesuai dengan tugas dan kewajiban sebagai pemangku jabatan. Oh, jadi menurut pendapat Ibu, selama ini memang gubernur dan wakil gubernur sudah menjalankan tugas sesuai dengan apa yang diamanahkan undang-undang? Ya, kalaupun ada perbedaan, perkataan dan lain sebagainya, di sini kalau nggak ada masalah nggak enak Pak. Yang bikin enak, yang bikin enjoy karena ada masalah. Karena ada masalah, Bu. Tapi apa memang isu-isu ini sengaja dihembuskan untuk kepentingan politik atau menurut Ibu bagaimana? Sah aja itu. Politik ada, diisukan ada. Kalau nggak gitu bukan dunia politik namanya Pak. Kalau tidak ada isu. Karena dengan adanya isu itu kapabilitas cross check, introspeksi sebagai seorang pemimpin, pemicu untuk dia lebih baik lagi, penting. Penting, Bu ya. Ya, itu namanya sehat Pak di Kepri. Siap, oke. Bu Eka, kemudian pertanyaan saya yang berikut. Kita melihat bahwa figur wakil gubernur Provinsi Kepri sekarang adalah seorang wanita. Bagaimana Ibu melihat sosok daripada Ibu Marlin Agustina? Ibu Marlin, Iya. kalau saya pribadi nih Pak ya, begini, Begini, Bu ya. tangguh. Tangguh ya. Ya, Iya. karena perempuan politik bukan hanya dia pintar, mental yang paling peran penting itu Pak. Pintar, mentalnya kurang, down dia. Politik itu tidak gampang Pak. Tidak gampang. Tidak gampang, tidak semudah kata-kata. Apalagi jadi perempuan Pak. Mana harus menjadi ibu, mana harus menjadi wanita, mana harus menjadi istri, mana harus menjadi pengayom bagi masyarakat. Dia, saya nggak bisa katakan, jempol. Jempol, Bu ya. Apa mungkin figur atau sosok dia itu terbentuk oleh karena dia istri seorang wali kota? Bisa, Bisa juga, Bu ya. bisa. Karena pengalaman itu guru terbaik. Semakin banyak beliau itu perjalanan hidup di dalam masyarakat, pemerintahan, itu adalah suatu takdir dan ilmu yang Allah berikan secara otodidak. Beda dengan akademisi. Akademisi penting Pak, tetapi dalam kenyataannya kadang tidak Gol besar pas. ya, tidak pas. Banyak. Kalau Ibu Marlin maksud Bapak ya, Iya. yang beberapa ini saya tidak pernah dekat ya Pak ya, nggak pernah saya. Tetapi saya pernah menghadiri acara-acara beliau, baik Bunda PAUD, ya kan? Dalam memotivasi, pemicu semangat ibunda-bunda PAUD itu dan para perempuan-perempuan politik, beliau itu sosok seorang ibu yang membangun karakter motivasi. Nah, itu adalah akar dasar daripada kehidupan, Pak. Nah, itu politik yang menurut saya handal. Tapi beda dari mata masyarakat dan lain yang elit-elit, karena kepentingannya berbeda. Oh, Nah, kalau filter kepentingan udah lain lagi, Bu ya. nah itu, Iya. tapi kalau Bapak bicara penilaian bagi seorang ibu, yang kebetulan saya juga aktivis praktisi anak bangsa. Iya. Anak adalah tunas harapan. Bu Eka, kemudian ini ada isu-isu ataupun informasi yang berkembang di tengah masyarakat Kota Batam bahwa Ibu Wakil Gubernur kita, Ibu Marlin Agustina ini akan dicalonkan menjadi Wali Kota Batam. Apa pendapat Ibu selaku seorang aktivis perempuan? Tunggu. Kok mulai tadi bicara Bu Marlin terus nih? Kan? Apa Bapak tim sukses? Ini menyangkut hari Kartini aja, Bu. Oh, hari Kartini. Kita melihat dinamika politik yang terjadi sekarang dan kita akan mencoba mengulas figur-figur perempuan yang sedang istilahnya naik daun di Provinsi Kepri. Oh, oke. Dan perempuan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat. Jadi mungkin itu salah satu sosok salah mulia. satunya. Iya. Terima kasih Pak kalau demikian. Iya. Berarti Bapak adalah salah satu masyarakat Siap. yang memberi pengamatan terhadap
bagaimana perempuan Siap, berkreativitas, betul, betul. bagaimana perempuan berperan dalam mengisi kebaikan untuk negara, Siap, untuk daerah terutama. untuk daerah Kepri. Berarti Bapak salah satu pengamat nih kayaknya. Siap, siap. Bukan tim sukses ya Pak Bukan, ya? bukan. Oke. Kenal pun, Kalau ditunjuk gimana? kenal pun tidak, Bu. Oke, kalau kayak gitu saya akan jawab. Ya kan? Saya pun bukan tim sukses siapa-siapa Pak. Iya, Saya juga pemerhati. iya, Pemerhati ini kayak connect. iya. Jakarta, tapi dia nggak pergi ke Iya, Jakarta. iya. Nah, gitu kan. Jadi intinya itu suatu hal yang patut kita syukuri. Oh, disyukurin. Syukur Pak. Ya mudah-mudahan Allah ridho. Amin, ya Bu ya. Nah, kenapa saya begitu? Karena sosok Bu Marlin ini sudah luar biasa punya pengalaman menjadi pendamping Ya. seorang kepala daerah. Ya. Cross check kembali. Ya. Di balik kesuksesan seorang laki-laki, Ya. tentu ada perubahan hebat di belakangnya. Oh, berarti peran beliau sebagai istri dari wali kota Batam, Bu. Kan Oh, Pak Haji iya. Muhammad Rudi suami beliau kan, Siap, Bu ya. berapa kali sukses? Siap. Kalau yang perempuan di belakangnya bukan wanita yang luar Wanita biasa, tangguh, ya, wanita tangguh ya. tentu Pak Rudi nggak sesukses itu Pak. Betul, Bu. Dari Betul. itu sisi yang dipandang oleh agama maupun dari kita sebagai kajian bagaimana peran perempuan ya Pak ya. Siap, Bu. Dan apalagi Bu Marlin sekarang menjadi wakil gubernur. Iya. Tentu beliau sudah punya pengalaman Siap. dan Jadi Bu Eka ini kan Pak Rudi sudah jadi wali kota. Tiba-tiba diganti lagi oleh istrinya, Ibu Marlin Agustina. Tentu untuk sebagian masyarakat yang berpikiran sempit, ini merupakan satu keluarga dinasti yang akan mewariskan tahtanya. Padahal sistem demokrasi kita kan sistem demokrasi kerakyatan, Bu ya. Bagaimana pendapat Ibu tentang sentilan-sentilan pemikiran masyarakat tentang adanya dinasti kekuasaan yang sedang dibangun oleh Pak Rudi? Iya, Iya. pertanyaan yang bagus dan luar biasa. Kenapa? Karena ini memang yang saya dengar Iya. memang sedang berkembang di masyarakat. Tetapi saya ambil senyum, Pak. Iya. Senyum aja, Bu ya. Senyum aja, karena apa? Ini dunia kehidupan yang terus bergerak. Iya. Kita sudah jelas ya, sistem negara kita bukan dinasti, Iya. demokrasi. Iya. Saya pernah ngomong demikian. Ada yang ditentang. Kalau diciptakan Bu, sah-sah aja, suka-suka, yang penting mau. Iya. Setiap warga negara punya hak dan kebebasan untuk dipilih dan untuk memilih. Iya. Kalau dia punya kapabilitas, dia punya keinginan, siapa yang melarang Pak? Iya. Asalkan sudah memenuhi kriteria dan aturan yang sudah ditentukan oleh penyelenggara pilkada Iya. atau pemilu. Iya. Kalau sudah ada ketentuannya, dia masuk dalam kategori itu, dia Memenuhi syarat, lolos, iya. memenuhi syarat. Memenuhi syarat ya. Menurut saya nggak ada hal, Sah-sah saja, Bu ya. sah-sah Iya. saja. Iya. Saya bilang begitu pernah di debat juga. Iya. Itu bisa diciptakan, ya suka-suka yang menciptakan dong. Iya. Tapi Allah kan tidak tidur. Iya. Orang itu garis tangan itu sudah ditentukan. Iya. Namanya demokrasi. Kalau saya pribadi, saya suka teoritis yang jelas. Saya suka percaya kepada takdir, Iya. kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa Iya. manusia itu juga bisa menjalankan takdirnya sendiri-sendiri. Iya. Jadi kalau Bu Marlin mau jadi wali kota setelah Pak Rudi, menurut saya itu sah-sah aja, Sah-sah saja, asalkan memenuhi yang sudah Persyaratan. ditentukan oleh Iya. aturan pemilu. Iya. Artinya menurut Ibu, yang penting sekarang nih apa yang dipilih masyarakat, Bu? Siapapun calonnya. Kalau itu pilihan masyarakat, kita mau ngomong apa kira-kira? Itu cocok sekali Iya. Pak. Kalau sudah dipilih oleh masyarakat, dia jadi atau memang takdir beliau menjadi wali kota.